Halo, perkenalkan, saya Elizabeth Tutaka dengan NPM 22114511193, kelas S6E Pendidikan Ekonomi. Saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar dengan guru pengampu Dr. Rama, di mana tugasnya jika kamu menjadi seorang guru, bagaimana membentuk kepribadian yang disenangi guru, siswa, dan kepala sekolah di lingkungan sekolah, serta bagaimana memotivasi siswa, guru jika terjadi sebuah masalah di persekolahan, aman dan mendukung di lingkungan sekolah. Nah, selain itu juga saya akan membangun komunikasi yang efektif, di mana dalam hal ini saya lebih berinteraksi dengan guru, dengan siswa di dalam kelas dan mendengarkan mereka dengan baik. Nah, dengan cara ini, dengan metode ini, kita tahu bahwa di setiap persekolahan banyak siswa yang merasa dirinya tidak dihargai dan lebih sering murung di dalam kelas. Nah, bagaimana saya memposisikan diri saya di sini untuk berinteraksi dengan siswa dan mendengarkan apa keluh kesah dia sampai dia menjadi seorang siswa yang pendiam di dalam kelas. Nah, dengan cara ini saya bisa menarik empati siswa tersebut untuk merasa saya sebagai teman dia, mendengarkan perasaan dia, apa yang dia rasakan selama ini. Nah, selain itu juga tentunya seorang guru harus bisa membuat metode pengajaran yang inovatif. Nah, untuk pembelajaran yang inovatif ini, saya akan menggunakan berbagai metode pengajaran yang menarik dan bervariasi untuk menjaga minat dari seorang murid ini dalam menerima pembelajaran di dalam kelas. Karena setiap murid itu, kita tahu bahwa setiap murid itu kemampuannya itu berbeda-beda dalam memahami materi. Dan mereka sering jenuh jika seorang guru ini sering kali memberikan pembelajaran yang memberikan materi dan materi saja tanpa ada interaksi dengan siswa. Nah, ini salah satu hal yang harus kita perhatikan. Selain membangun sikap yang menyenangkan dengan murid, guru juga harus bisa membangun sikap yang baik dengan sesama guru. Kolaborasi, sikap positif, keprofesionalan antar tim. Nah, hal ini itu sangat diperhatikan dalam persekolahan, dan dengan ini juga kita bisa membangun kekeluargaan yang baik di sekolah dengan kerjasama dalam sebuah tim dan berbagai cerita, memberikan sumber daya untuk pembelajaran, juga sikap positif lainnya yang dapat mendukung sesama guru tuh dalam berbagai kegiatan. Selain itu juga tunjukkan sikap profesionalisme dalam setiap aspek pembelajaran, termasuk kehadiran dan kinerja seorang guru yang baik itu seperti apa. Nah, ini tuh bisa menjadi pedoman atau panutan buat guru-guru lain. Nah, dalam hal ini seorang guru juga bisa membangun hubungan yang baik dengan kepala sekolah, seperti kepatuhan dalam aturan, kinerja yang baik, dan komunikasi yang terbuka. Nah, seorang guru itu merupakan teladan yang baik untuk murid, untuk guru, dan juga dengan teladan ini atasannya atau kepala sekolahnya bisa melihat bagaimana kepribadian seorang guru ini baik atau tidak. Nah, kinerja yang baik itu juga ditunjukkan melalui komitmen dan integritas yang menjadi seorang guru yang menyenangkan. Juga harus bisa menjalin hubungan dan komunikasi terbuka dengan kepala sekolah, memberikan ide-ide atau masukan dengan cara yang konstruktif. Nah, dengan cara ini seorang kepala sekolah ini bisa melihat
kemampuan dari seorang guru ini dan bisa mempercayai guru ini dalam memberikan pembelajaran untuk siswanya dan bisa memberikan materi yang berkelanjutan untuk sekolahnya. Nah, hal ini tuh juga bisa membuat empati seorang kepala sekolah tumbuh karena kemampuan dari guru tersebut. Nah, menjadi seorang guru yang menyenangkan, yang dapat diterima seorang guru, siswa, kepala sekolah juga harus mempunyai partisipasi yang aktif. Nah, dalam partisipasi yang aktif, kita tahu bahwa di setiap sekolah banyak kegiatan-kegiatan yang diadakan dari sekolah, baik untuk guru, baik untuk siswa. Nah, di sini saya sebagai seorang guru harus mempunyai inisiatif yang tinggi untuk mengikuti kegiatan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan mendukung kegiatan ini karena kegiatan itu dapat memperkaya pengalaman belajar murid juga yang nantinya apa yang saya terima saya bisa memberikan kepada murid dan kepada guru juga. Dan partisipasi aktif contohnya memberikan ekstrakurikuler seperti itu, yang pada intinya menjadi seorang guru yang baik dan dapat disenangi oleh seorang guru, siswa, dan kepala sekolah itu berawal dari kepribadian kita masing-masing. Kita harus bisa menyesuaikan juga dengan situasi dan keadaan di saat itu. Bagaimana kita melihat apakah seorang siswa ini sedang dalam masalah atau guru ini sedang dalam kesulitan dalam kegiatan belajar mengajar atau materi yang dia buat. Nah, kita harus mempunyai kepekaan yang tinggi di sini. Nah, tanpa kita sadari dengan hal ini, seorang guru dan rekan guru bisa melihat bahwa oh ternyata guru ini baik, guru ini menyenangkan. Nah, di situ tumbuhlah empati dari guru dan siswa tersebut. Nah, dengan menggabungkan pendekatan yang ramah, yang kolaboratif, dan profesional, saya sebagai seorang guru berharap bisa menciptakan lingkungan yang baik, yang positif, dan menyenangkan bagi semua pihak yang terlibat. Selain menjadi seorang guru yang bisa membangun pribadi yang menyenangkan untuk guru dan siswa, bagaimana motivasi diri kamu sebagai seorang guru untuk menghadapi sebuah masalah dalam persekolahan. Nah, menghadapi masalah sebagai seorang guru memang memerlukan motivasi diri yang kuat untuk tetap memberikan yang terbaik untuk siswanya dan tetap menjaga hubungan baik dengan rekan kerjanya. Motivasi diri saya untuk menyelesaikan masalah ini bisa melalui tahap tenang dan positif. Nah, dalam tahap ini penenangan diri itu sangat perlu diperhatikan. Ambil napas dalam, pikiran jernih, baru menyelesaikan masalah dengan baik. Lalu fokus pada solusi. Nah, untuk fokus pada solusi ini, alihkan pikiran kamu dari masalah ke solusi dan bagaimana kamu bisa mencari langkah-langkah yang konkret yang bisa diambil untuk menyelesaikan atau mengatasi sebuah masalah yang terjadi. Nah, sebagai seorang guru, kita harus mempunyai keberanian yang kuat untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jangan sampai kamu lari dari sebuah masalah yang sebenarnya hal itu tuh sepele gitu. Nah, ini akan berdampak jelek dan berdampak buruk pandangan dari rekan guru lain. Kerjasama tim sangat diperlukan dalam hal ini. Yang pada intinya
saya sebagai seorang guru, saya harus bisa memiliki sikap yang tegas, harus mempunyai keyakinan diri bahwa saya bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Nah, dalam hal ini saya harus tetap memberikan semangat walaupun memang di saat itu saya sedang dalam banyak pikiran dan bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tapi bagaimana kamu bisa memotivasi diri kamu untuk tetap kuat dan tidak terlihat ingin menyerah dalam masalah tersebut. Seorang guru juga harus bisa memberikan ketenangan dan empati untuk rekan kerjanya dan murid juga dalam menyelesaikan masalah, harus selalu ada. Oke, baik, sekian dari saya. Itulah beberapa metode yang dapat saya lakukan agar saya bisa menjadi guru yang dapat disenangi oleh murid, guru, dan juga kepala sekolah, dan bagaimana saya bisa membangun motivasi diri saya untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam persekolahan. Sekian, terima kasih.